seorang perempuan yang sudah lama belum mendapatkan jodoh. Tiap malam berdoa, ya Allah berikanlah jodoh, ya Allah berikanlah jodoh, ya Allah berikan jodoh. Tetapi apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini masyarakat familiar dengan istilah imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang dimaksud tentunya adalah imunitas zahir, yang mana kalau kita ingin meningkatkan kekebalan tubuh kita, maka baiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang bergizi, bervitamin, olahraga yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Itu baru dari sisi imunitas zahir. Tetapi banyak orang yang terlena dan terlupa bahwa kita sebetulnya harus mempunyai imunitas batin. Apa itu imunitas batin? Imunitas batin itu adalah dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Bagaimana cara meningkatkan iman? Caranya adalah yazidu bitta'ah, dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kekhusyuan dalam salat, dengan bersedekah yang ikhlas, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maka iman kita akan naik. Sebaliknya, wayankusu bil ma'siyah, iman itu akan menurun dengan maksiat. Maka jauhi maksiat, iman akan naik pula. Jika imunitas zahir kita agar terbebas dan terjauh dari virus-virus zahir, maka imunitas batin itu penting agar kita kebal dari godaan setan dan juga dari godaan nafsu syahwat yang selalu membawa kita berkeinginan untuk berbuat maksiat. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan kepada hati-hati kaum mukminin sakinah, ketenangan. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan mereka. Artinya iman itu bisa meningkat dan iman itu bisa menurun. Marilah kita tingkatkan iman kita agar imunitas batin kita juga meningkat. Mengapa kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang mukmin yang sejati sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mukmin menghadapi suatu musibah, sikapnya akan berbeda dengan orang yang kafir. Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, maka dua hal yang akan dia lakukan. Yang pertama adalah berikhtiar. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mencintai seorang hambanya dengan cara memberi musibah kepadanya. Salah satu contoh bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa dari mulai lahir sudah tidak punya orang bapak, kemudian berapa tahun kemudian ibunya meninggal,
Allah memberikan musibah kepada Nabi Muhammad karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Minimal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya dosa kepada orang tua. Kita tahu dosa kepada orang tua adalah termasuk dosa yang paling besar. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada manusia. Itulah setinggi-tingginya iman. Yang kedua, ada pula musibah yang Allah berikan untuk menyelamatkan seseorang dari musibah yang lebih tinggi. Contoh, ada seorang yang harusnya mendapatkan proyek di satu tempat. Ketika dia akan berangkat dan proyek itu kontraknya sangat tinggi sekali, bisa miliaran. Tetapi ketika dia akan berangkat menuju ke tempat proyek itu, Allah memberikan sakit kepala dan dia tidak bisa berangkat. Ternyata apa yang terjadi? Kalau dia betul-betul berangkat, ternyata dia di jalan harusnya tabrakan. Tapi Allah karena cinta kepada dia, dia diberikan sakit kepala sehingga dia tidak jadi berangkat ke tempat itu. Itulah contoh Allah memberikan musibah yang kecil untuk menyelamatkan musibah yang besar. Yang ketiga, Allah akan memberikan nikmat dengan cara diberikan musibah. Ada satu contoh yang sangat menarik. Seorang perempuan yang sudah lama belum mendapatkan jodoh. Tiap malam berdoa, ya Allah berikanlah jodoh, ya Allah berikanlah jodoh, ya Allah berikan jodoh. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berangkat menuju satu tempat memakai kendaraan bermotor, ternyata tertabrak oleh sebuah truk sehingga dia harus ke rumah sakit. Di rumah sakit dia harus digips, dia harus bermalam-malam di rumah sakit. Dan ternyata rahasia Allah, disitulah dia dipertemukan dengan seorang dokter muda yang mengurusi dia, yang akhirnya datang untuk menjadi jodohnya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita didatangi oleh sebuah musibah, seorang mukmin yang sejati sikapnya adalah bersabar dan yakin bahwa Allah sedang mencintainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Asallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.